Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Jafi Izzuddin Asmi. Saya dari Sekolah Paralegal Angkatan Kedua. Kali ini saya akan meringkas materi tentang gugatan paralegal wana prestasi. Apa itu paralegal wana prestasi dan sumber hukum? Jadi satu, hukum tentang diri seseorang atau hukum perorangan. Kedua, hukum keluarga. Ketiga, hukum kekayaan. Keempat, hukum waris. Apa itu hukum perorangan? Hukum perorangan memuat peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum, peraturan perihal percakapan untuk memiliki hak dan percakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu, serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan. Kedua, merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur mengenai kedudukan orang mengenai manusia sebagai subjek hukum, kecakapan bertindak dalam lalu lintas hukum, catatan sipil, ketidakhadiran, dan domisili. Yang ketiga adalah termasuk kedudukan badan hukum sebagai subjek hukum perdata. Dan apakah itu hukum keluarga? Hukum keluarga adalah hukum yang merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur hubungan hukum bersumber pada pertalian keluarga, atau misalnya perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, dan pengampunan. Jadi hukum yang mengatur lingkup bagian kekeluargaan. Adapun hukum kekayaan merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur antara subjek hukum dan harta kekayaan, atau mengatur mengenai hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Yang kedua, hukum kekayaan yang absolut berisi hak kebendaan, yaitu yang memberikan kekuasaan langsung atau suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Yang ketiga, hukum kekayaan yang relatif berisi hak perorangan, yaitu hak yang timbul dari suatu perikatan dan hanya dipertahankan terhadap pihak-pihak tertentu saja. Yang terakhir adalah hukum waris. Hukum waris merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur peralihan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan dari si pewaris kepada sekalian ahli warisnya beserta akibat-akibatnya. Dasar-dasar hukum wana prestasi. Apa itu wana prestasi? Wana prestasi adalah hubungan antara perikatan dan perjanjian. Apakah yang dinamakan perikatan itu? Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Dua, pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang. Yang ketiga, perhubungan antara dua orang atau dua pihak tadi adalah suatu perhubungan hukum yang berarti bahwa hak si berpiutang itu dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila tuntutan itu tidak dipenuhi secara sukarela, si berpiutang dapat menuntut di depan pengadilan atau di depan hakim. Dasar-dasar gugatan sederhana. Apa itu gugatan sederhana? Gugatan sederhana merupakan gugatan perdata dengan nilai gugatan material paling banyak 500 juta rupiah yang diselesaikan dengan tata cara pembuktian yang sederhana. Penyelesaian dengan gugatan sederhana hanya bisa digunakan untuk perkara ingkar janji, wana prestasi, dan atau perbuatan melawan hukum (PMH). Penyelesaian dengan gugatan sederhana tidak dapat digunakan untuk perkara yang penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan khusus atau sengketa hak atas tanah. Perkara ingkar janji wana prestasi merupakan perkara yang timbul akibat tidak dipenuhi sebuah perjanjian, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis. Pun contoh dari gugatan sederhana. Contohnya adalah satu, sengketa perjanjian, misalnya wana prestasi atau pelanggaran kontrak. Yang kedua, sengketa utang piutang dengan jumlah tertentu, atau sengketa ganti rugi yang tidak melibatkan kerugian besar atau perhitungan kerugian yang rumit. Itu contoh-contoh dari gugatan sederhana.
Siapa yang bisa mengajukan gugatan sederhana? Seluruh subjek hukum, baik orang perseorangan ataupun badan hukum, dapat mengajukan gugatan sederhana. Pihak yang mengajukan gugatan sederhana tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Paralegal dapat menjadikan kuasa hukum dalam sidang dengan surat kuasa insidentil. 1. Selain advokat, yakni paralegal dapat menjadi kuasa insidentil sepanjang memiliki hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan pemberian kuasa. 2. Selain itu, para pihak tersebut wajib mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri terkait dengan melampirkan 1. Surat kuasa dari pemberian kuasa kepada penerima kuasa. 2. Surat keterangan dari kelurahan yang menerangkan adanya hubungan keluarga atau legalisir kantor pos. Yang ketiga, fotokopi gugatan. Yang keempat, fotokopi kartu tanda penduduk KTP dan KK beserta legalisir di kantor pos. Jika ada hubungan kerja, 1. Surat kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa, dan 2. Surat keterangan yang menerangkan adanya hubungan kerja dalam bentuk atasan dan bawahan. Sekian dan terima kasih untuk video tentang ringkasan materi Sekolah Paralegal Angkatan Kedua, hari kedua, tentang materi gugatan sederhana atau wana prestasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.